Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 8 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali untuk hari ini pembelajaran IPA masih bab 1 mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan sistem gerak manusia. Adapun yang akan kita pelajari pada sistem gerak manusia ini, yang pertama rangka, sendi, dan otot, kemudian gangguan atau kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Adapun istilah-istilah penting pada sistem gerak manusia ada sistem rangka, ada istilah osteoblas, osteosit, osifikasi, sendi, tulang, dan otot. Tujuan daripada pembelajaran sistem gerak manusia ini, tujuan pembelajarannya adalah agar kalian memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak, sehingga kamu semuanya dapat menjaganya dengan baik. Untuk melanjutkan pembelajarannya, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem gerak pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tahukah kamu bagaimana makhluk hidup melakukan gerak? Manusia yang merupakan bagian daripada makhluk hidup juga melakukan gerakan dalam menjalankan aktivitasnya. Apa saja yang dibutuhkan manusia untuk melakukan gerakan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus kalian ketahui dan harus kalian jawab. Anak-anak sekalian, manusia membutuhkan tulang dan otot untuk bergerak. Dalam tubuh manusia itu ada tulang dan otot untuk bergerak. Tulang tidak dapat bergerak sendiri. Ya, tulang tidak dapat bergerak sendiri apabila tidak digerakkan oleh otot. Gitu ya. Jadi tulang itu tidak bisa bergerak sendiri apabila tidak digerakkan oleh otot. Jadi definisi gerak itu apa? Gerak itu artinya atau gerak itu adalah hasil interaksi antar tulang, otot, dan persendian tulang. Ya. Gerak itu adalah hasil interaksi antara tulang, otot, dan persendian tulang. Nah, untuk pembahasan ini atau untuk definisi gerak bisa kalian lihat pada LKS kalian masing-masing pada halaman 3. Baik, anak-anak sekalian, apa saja penyusun rangka tubuh manusia? Nah, di sini ada gambar ya. Ini anatomi tubuh manusia atau rangka tubuh manusia. Tulang penyusun rangka tubuh manusia. Seperti pada gambar ini ada tulang dahi, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang-tulang yang lainnya. Namun sebelum kita bahas lebih rinci dan lebih jelasnya mengenai tulang penyusun rangka tubuh pada manusia, kita bahas dulu apa sih fungsi rangka tubuh manusia. Fungsi rangka tubuh manusia adalah yang pertama, memberi bentuk tubuh. Anak-anak sekalian, bentuk tubuh manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang tinggi, ada
yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk. Nah, itu bentuk tubuh manusia. Ada yang bentuk mukanya atau bentuk kepalanya bulat, ada yang bentuk kepalanya oval mungkin ya. Nah, ini fungsi rangka tubuh manusia itu adalah memberi bentuk tubuh. Ini fungsi yang pertama. Adapun fungsi yang keduanya adalah sebagai penopang tubuh. Kemudian fungsi rangka tubuh manusia yang ketiga adalah melindungi organ-organ dalam tubuh. Melindungi organ-organ dalam itu seperti apa? Seperti kalau di bagian kepala kita ada otak gitu ya. Kemudian kalau di bagian dada kita ada jantung, ada ginjal, ada lambung, ada usus. Nah, itu kan organ-organ bagian dalam ya. Jadi salah satu fungsi rangka adalah melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian fungsi rangka tubuh manusia yang keempatnya sebagai alat gerak pasif. Sebagai alat gerak pasif. Maksudnya apa sebagai alat gerak pasif? Maksudnya, seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal, gerak tulang itu tidak bisa bergerak sendiri. Ya, tulang itu tidak bisa bergerak sendiri, melainkan digerakkan oleh otot. Ya. Nah, tulang itu disebutnya alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot itu disebutnya alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Paham ya? Kemudian fungsi rangka tubuh manusia yang kelimanya adalah tempat melekatnya otot. Otot-otot yang ada dalam tubuh kita ini menempelnya pada apa? Pada tulang, ya. Itu. Secara garis besar, tulang penyusun rangka tubuh dibagi menjadi 3 bagian. Nah, secara garis besarnya, tulang penyusun rangka tubuh dibagi menjadi 3 bagian. Tulang tengkorak, tulang anggota badan, tulang anggota gerak. Tulang tengkorak, tulang anggota badan, tulang anggota gerak. Ini tulang tengkorak. Kemudian ini ada tulang anggota tubuh ya. Nah, ini ada tubuh bagian depan. Ini ada tulang belakang ya, tulang belakang pada tubuh kita. Tulang anggota badan. Dan yang ketiganya tulang anggota gerak. Jadi anggota gerak itu atau tulang anggota gerak itu ada 2. Ada tulang anggota gerak atas tangan, ada tulang anggota gerak bawah kaki. Nah, ini secara garis besarnya, ya secara garis besarnya tulang penyusun rangka tubuh dibagi menjadi 3, tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Baik, pada tulang tengkorak, ini ada tulang dahi, ya, bagian depan atas tulang dahi, ada tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang kepala belakang, ada tulang pelipis, ada tulang baji, ada tulang hidung, yang ini, kemudian ini ada tulang pipi. Nah, ini di atas gigi, ya, di atas gigi atau di atas mulut di bawah hidung, ini ada tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Nah, ini tulang tengkorak, ya, tulang tengkorak atau tulang bagian kepala kita. Nah, bagian-bagiannya, tulang-tulangnya seperti pada gambar yang kalian lihat ini. Tulang tengkorak merupakan tulang pembentuk kepala yang terdiri dari tulang-tulang yang pipih. Ya, tulang-tulang yang pipih. Nah, ini pembagiannya. Kemudian yang kedua, tulang anggota badan. Tulang anggota badan tersusun atas tulang belakang, ya. Ini tulang belakang. Tulang belakang ini tersusun atas 33 ruas yang fleksibel. Maaf,
tulang belakang tersusun atas 33 ruas yang fleksibel, yaitu 7 ruas tulang leher, ya, 7 ruas tulang leher yang ini nih. Kemudian 12 ruas tulang punggung, ini, ya, 12 ruas tulang punggung ini. Kemudian 5 ruas tulang pinggang, ini 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang pinggang ya. Kemudian 5 ruas tulang kelangkang atau tulang sakrum ya. Kemudian 4 ruas tulang ekor. Ini 4 ruas tulang ekor. Tulang leher ya, seperti pada gambar yang Bapak tunjukkan. Nah, itu tulang punggung ya, yang 12 ruas. Pinggang ini yang 5 ruas ya, yang 5 ruas tulang pinggang. Ini tulang kelangkang dan tulang ekor ya. Ini ada 5 ruas tulang kelangkang dan 4 ruas tulang ekor. Jadi secara keseluruhannya ada 9 untuk tulang bagian bawah ya. Tulang dada, tulang anggota badan yang kedua atau yang B, tulang dada. Ini tulang anggota badan bagian depan kita, tulang dada. Ya. Tulang dada terletak di dekat rusuk, ya, di dekat rusuk di tengah dada, terdiri dari bagian hulu, bagian badan, dan bagian tajuk pedang. Ini bagian hulu, ya, tepat di bawah leher kita. Kemudian turun sedikit, itu bagian badannya, dan turun sedikit ya, di dekat hati ya, dekat hati di situ itu tulang tajuk pedang. Ini tulang hulu, nah ini tulang badan, dan ini nih ya, ini tulang tajuk pedang. Ini untuk tulang anggota badan, tulang dada. Kemudian untuk T-nya tulang rusuk. Nah, di sini ada 7 tulang rusuk sejati. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Ada tulang hulu, tulang badan, tulang tajuk pedang seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan. Ada tulang rusuk palsu ya, sebelah kiri bawah ya, 3 pasang. Dan ada tulang rusuk melayang 2 pasang. Ini ya. Ini untuk tulang rusuk. Nah, tulang rusuk terdiri atas 24 buah atau 12 pasang. 7 tulang rusuk sejati. 3 tulang rusuk palsu 10 ya. Dan 2 tulang rusuk melayang. Nah, ini karena jumlahnya 12 pasang ya, 12 pasang itu berarti kan sebelah kanan 12, sebelah kiri 12 gitu ya. Jadi dijumlahkan 24 buah gitu ya. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam ya, seperti paru-paru dan jantung. Nah, ya, tulang anggota badan ini berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam, untuk melindungi paru-paru, jantung, ya, ginjal, dan lain sebagainya. Dan untuk tulang anggota badan bagian tulang pinggul. Tulang anggota badan untuk bagian tulang pinggul di sini seperti yang kalian lihat pada gambar. Tulang panggul ya terletak di ujung bawah tulang belakang. Di ujung bawah tulang belakang. Jadi paling bawah ya, paling bawah daripada tulang belakang kita. Dan terdiri atas 2 tulang usus ilium ini ya. 2 tulang usus ilium kanan kiri.
dua tulang duduk atau pubis, dua tulang pubis kanan kiri, tulang kemaluan, ya, ischium, dua tulang kemaluan atau ischium, ini seperti ini, dua pasang kanan kiri. Selanjutnya, untuk penyusun rangka tubuh manusia yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, gambar A, gambar B, ini bagian tangan, ini bagian kaki. Tulang anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak bawah yang ini. Maaf, tulang anggota gerak bawah itu kaki ya. Kemudian yang keduanya tulang anggota gerak atas, yaitu bagian tangan. Ya. Tulang anggota gerak bawah itu kedua kaki kita, tulang anggota gerak atas itu kedua tangan kita. Kemudian untuk jenis-jenis tulang, ya, secara umum tulang itu dibedakan menjadi dua. Pertama, tulang rawan. Itu tulang rawan. Tulang rawan adalah tulang yang bersifat kenyal karena tersusun atas sel-sel tulang rawan yang bersifat lentur dan kenyal. Contohnya seperti tulang telinga, ya. Nah, tulang telinga ini termasuk ke dalam tulang rawan. Kedua, ada tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang tersusun atas kalsium dan kolagen, sehingga bersifat keras dan tidak lentur. Contohnya seperti tulang paha. Ya, tulang paha. Untuk tulang keras ini banyak. Hampir tubuh kita ini tersusun daripada tulang-tulang keras. Ya, kalau untuk tulang rawan hanya pada beberapa bagian saja. Jadi lebih banyak tulang kerasnya daripada tulang rawannya. Jenis-jenis tulang menurut bentuknya. Jenis-jenis tulang menurut bentuknya. Tulang itu dibagi menjadi 4. Pertama, tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan yang keempatnya tulang tak beraturan. Tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tak beraturan. Ini pembagian tulang berdasarkan bentuknya, ya. Baik, tulang pipa. Tulang pipa ini mempunyai bentuk seperti pipa, yaitu memanjang dan berlubang di bagian tengahnya. Di lubang tersebut terdapat sumsum tulang yang berfungsi untuk memproduksi sel darah merah. Contoh tulang pipa adalah tulang paha, ya. Contoh daripada tulang pipa. Ini penjelasan mengenai tulang pipa, ya. Jadi tulang pipa itu secara bentuknya memanjang dan berlubang di bagian tengahnya. Kemudian fungsinya untuk memproduksi sel darah merah. Contoh daripada tulang pipa adalah tulang paha. Yang keduanya tulang pendek. Tulang pendek itu berbentuk pendek dan bersifat ringan dan kuat. Contohnya seperti tulang pergelangan tangan, telapak kaki, dan lain sebagainya. Tiga, tulang pipih. Tulang pipih adalah tulang yang berbentuk pipih, seperti pelat, ya. Pipih seperti pelat dan berfungsi untuk memproduksi sel darah putih. Contohnya seperti tulang belikat, ya. Tulang belikat dan tulang tulang duduk, ya. Tulang duduk seperti yang tadi Bapak jelaskan. Bentuknya pipih. Pipih itu jadi agak sedikit seperti tipis gitu ya, pipih seperti pelat. Dan yang keempatnya tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan secara bentuknya ya tidak beraturan. Contohnya tulang belakang, tulang wajah, tulang rahang, ya, tulang rahang atas, tulang rahang bawah.
Ini secara bentuknya masuk ke dalam kategori atau masuk ke dalam kelompok bentuk tulang tak beraturan ya. Tulang belakang, tulang wajah, tulang rahang bawah, dan tulang rahang atas. Anak sekalian, mungkin untuk sementara itu penjelasan materi IPA pada hari ini ya. Mudah-mudahan materi pembelajaran yang menjelaskan walaupun secara singkat dan sederhana bisa dipahami, dan semoga niat dan usaha kita dalam menuntut ilmu walaupun secara jarak jauh senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tetap kalian bersemangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.